Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana teman-teman kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Baik, sebelum itu perkenalkan, saya Iklimah Hoirunisa sebagai moderator pada acara pagi hari ini. Oke guys, for your information, jadi pada pagi hari ini kita kedatangan pemateri yang sangat-sangat istimewa. Wah, keren banget gak sih? Jadi mau aku spill ini ya. Beliau itu pernah menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada di jurusan psikologi. Nah, tidak hanya sampai dari situ, beliau juga melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain itu juga, beliau seorang profesional muda yang sangat antusias menerapkan kompetensi psikometri, data analisis, penyusunan rencana strategis, manpower planning, dan pengembangan kurikulum kompetensi dalam bidang-bidang yang terkait dengan people development. Hampir 10 tahun, beliau telah mengembangkan lebih dari 25 alat yang telah digunakan untuk memeriksa lebih dari 25 juta orang di berbagai lembaga, perusahaan, dan organisasi. Wah, keren banget nggak sih teman-teman? Pasti dong. Selain itu juga, dalam beberapa tahun terakhir ini, beliau dipercaya untuk menjadi psychological measurement expert dari LinkX Brand untuk mengawal kesiapan perusahaan dalam menyusun roadmap transformasi digital. Selain itu juga, beliau juga telah berbagi inspirasi 30.000 orang dalam 300 sesi pengembangan diri, training, workshop, dan coaching. Wah, keren banget gak sih teman-teman pemateri kita pada pagi hari ini? Jelas banget ya, beliau masih muda, udah menjadi seorang yang profesional gitu kan ya. Pasti teman-teman udah bisa nebak juga nggak sih? Karena kan di depan itu kan kita udah ada flyer juga ya, pasti udah ketebak-tebak lah. Lanjut aja. Jadi nanti kalau teman-teman mau tanya-tanya soal beliau, bisa langsung ke beliau. Kita sambut Kak Isnan Hidayat. Silakan, kami waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah. Suara saya jelas terdengar? Jelas. Oke. Untuk share screen-nya juga sudah terlihat apa belum ya? Sudah Kak, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, menjadi satu buah kesyukuran untuk saya pribadi pagi hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman di Lampung begitu. Walaupun tidak secara fisik tapi semoga tidak mengurangi substansi tentang kesempatan yang Allah berikan untuk bertemu begitu. Salah satu hal yang harus selalu kita yakini teman-teman sekalian adalah tidak mungkin Allah mengizinkan dua orang untuk bertemu begitu karena sebuah hal yang sifatnya kebetulan begitu. Maka ini menjadi satu hal yang harus kita yakini bahwa ketika kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu itu pasti karena sebuah tujuan yang bisa jadi sekarang kita tidak tahu begitu ya, dalam rangka apa Allah mempertemukan kita. Tapi yang kita yakini bahwa Allah selalu punya sebuah kerangka, sebuah tujuan, dan kita sendiri yang mungkin harus mencari tahu kira-kira dalam rangka apa kita dipertemukan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kali ini saya akan membawa satu buah tema yang berdasarkan arahan panitia. Kata kunci utamanya adalah self leadership begitu ya, yaitu memimpin diri kita sendiri sebagai pemimpin bagi diri kita sendiri. Dan subtemanya begitu ya, saya ambil satu buah judul yaitu menjadi pemuda yang dirindukan zaman begitu. Nah, apa yang kita maksud menjadi pemuda yang dirindukan zaman? Semoga nanti bisa kita jadikan sebagai salah satu pemantik untuk diskusi kita lebih lanjut. Nanti juga teman-teman bisa mengakses materi ini karena materinya juga sudah saya share ke teman-teman panitia begitu. Kita akan mulai dari bagian yang pertama, yaitu bagaimana zaman bekerja begitu ya.
Kenapa? Karena kita perlu melihat begitu ya, bagaimana zaman bekerja itu menjadi satu buah keniscayaan tentang supaya kita tahu cara menghadapinya seperti apa dan akhirnya kita ujungnya bisa menjadi seorang yang dirindukan oleh zaman itu. Oke, kita mulai dari bagian yang pertama. Ini salah satu kutukan gitu ya, kalau boleh saya sebut yang sering kita alami begitu. Jadi nomor satu prinsip yang ada di sini adalah hard times create strong men gitu ya. Jadi masa-masa yang sulit itu akan menciptakan orang-orang yang kuat gitu. Nah ini sesuatu hal yang saya yakin teman-teman juga mulai menghadapi paling tidak di 2 tahun kemarin begitu ya. Ketika untuk pertama kalinya sepanjang abad gitu ya dalam 100 tahun ini kita mengalami satu buah hal yang bernama pandemi misalnya. Pandemi ini kan orang tua kita belum pernah mengalami. Bahkan kakek kita pun belum pernah mengalami. Bisa jadi yang merasakannya walaupun itu cuma di beberapa hal adalah kakek buyut kita atau mungkin di atasnya lagi. Kenapa? Karena kejadian pandemi ini kalau kita lihat menggunakan hitungan peradaban gitu ya, itu kurang lebih terjadinya kurang lebih setiap 100 tahun gitu ya. Kita juga mengingatkan dalam beberapa hal para ulama juga menyebutkan bahwa setiap 100 tahun itu akan lahir seorang mujadid begitu ya, seorang pembaharu gitu. Tapi pandemi juga lahirnya 100 tahun sekali. Apa dua hal yang bisa kita kaitkan dari hal ini? Maka setiap kehadiran masa-masa sulit, maka di situ akan hadirlah pula para pejuang-pejuang yang lahir dari masa-masa sulit tersebut. Atau nama lainnya adalah tidak mungkin orang-orang hebat itu lahir dari keadaan yang damai-damai saja. Nggak mungkin kayak gitu. Di satu sisi kita meyakini bahwa kalau masa-masa sulit akan melahirkan orang-orang hebat, tapi di sisi yang lain berarti kita juga bisa cek bahwa kita sendiri hanya akan bisa menjadi orang yang berkualitas itu kalau sudah melalui masa-masa sulit, berhasil bertahan, dan akhirnya terlahir kembali sebagai seseorang dengan pelajaran yang sangat banyak dari masa-masa sulit tersebut. Maka kalau di beberapa hal mungkin teman-teman pernah dengar istilah toksik gitu ya. Kan beberapa orang bilang bahwa wah teman-temanku itu cuma deketin aku kalau pas lagi seneng-seneng aja, tapi pas kalau aku susah teman-temanku pergi. Dasar friendship apa toxic friendship gitu ya. Kita terus nyebut bahwa itu adalah pertemanan yang toksik misalkan. Atau misalkan bahkan dalam beberapa istilah muncul gitu ya. Orang tua kita gitu ya. Misalkan hobinya marah-marahin kita, ngasih kita nyuruh-nyuruh sesuatu yang kita nggak suka untuk lakukan gitu ya. Terus muncul wah ini namanya adalah toxic parenting gitu ya. Wah, kita tuh dididik dari keluarga yang toksik. Mungkin ada yang merasa seperti itu. Atau misalkan ketika teman-teman dalam melihat di dalam berbagai pernikahan, kalau pasangannya ternyata nggak mau mengerti, sukanya menuntut aja dan semacamnya, terus disebut itu toxic marriage gitu atau pernikahan yang toksik. Kalau setiap hal yang menyulitkan kita terus kita sebut sebagai toksik gitu ya. Apa bahayanya? Salah satu bahayanya adalah kita selalu terus-menerus terdidik untuk menyalahkan keadaan. Bahwa setiap hal yang buruk yang terjadi di sekitar kita, itu pasti juga berefek buruk buat kita. Satu hal yang ingin saya ingatkan buat diri saya sendiri dan teman-teman semua untuk case ini adalah hati-hati dalam mempersepsikan apakah setiap hal yang buruk yang ada di sekitar kita, itu pasti juga buruk buat kita. Itu hati-hati dalam satu hal. Yaitu apa? Bahwa ternyata racun dan obat itu di lidah rasanya sama. Apa rasanya? Racun rasanya apa? Pahit. Obat rasanya apa? Pahit. Terus kalau setiap hal yang pahit yang kita terima kita anggap sebagai racun, bagaimana jika ternyata Allah kirimkan itu buat kita sebagai sebuah obat, tapi karena rasanya pahit lalu kita bilang apa? Bahwa setiap hal yang pahit yang saya hadapi itu pasti buruk buat saya. Maka terus kita labeli dengan toksik. Oh, ini pasti toksik. Maka teman-teman, mari kita coba pintar untuk memilah-milah. Sebenarnya dari sekian banyak kepahitan hidup yang kita alami, saya yakin kita semua pasti punya kepahitan hidup. Entah dari keluarga kita, dari pertemanan kita, dari lingkungan sekitar kita, di sekolah kita. Nggak mungkin teman-teman nggak ketemu kepahitan itu nggak mungkin. Pasti akan ketemu. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih dalam level melabeli semua hal itu sebagai satu hal yang toksik? Ataukah kita sudah bisa memilah-milah di antara toxicity itu, mana kepahitan-kepahitan yang ternyata
itu adalah obat yang menawarkan penyakit-penyakit kita, yang bikin kita be a better man, be a better person, jadi orang yang lebih baik lagi gara-gara kedatangan kepahitan-kepahitan hidup itu. Karena keniscayaan zaman memang begitu, hard times create strong men. Hanya masa-masa yang sulit telah yang melahirkan orang yang kuat. Kenapa? Karena dari hal yang pertama ini akan muncul hal yang kedua, ketiga, dan keempat. Yaitu apa kalau yang di bawahnya ini? Yaitu strong men create good times. Jadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat itu akan berjuang gimana caranya, dia akan membuat situasi yang nyaman dan baik-baik saja. Jadi kan orang-orang hebat sudah lulus nih dari ujian Islam mayoritas, ketika Islamnya kaya raya, begitu. Salah satu tantangan terbesarnya adalah akhirnya kita terlena gitu ya. Akhirnya kita membuat kita jadi zamannya enak, berarti kita nggak usah kerja keras, pasti kita akan dapat segala sesuatu. Privilege pun seperti itu. Saya yakin setiap di antara kita pasti juga punya kelebihan, punya dibandingkan yang lain juga punya ketercukupan yang mungkin lebih begitu, baik dari sisi kekayaan, kecerdasan atau potensi apapun itu. Salah satu resikonya adalah good times create weak men. Dan akhirnya weak men create hard times kayak gitu. Orang-orang lemah inilah yang bikin keadaan jadi tidak baik-baik saja kembali. Nah, inilah sebuah pergiliran yang hampir selalu kita alami dalam keseharian kita. Sekarang pertanyaannya adalah di posisi mana kita sekarang berada gitu ya. Harapan saya teman-teman semua bisa mengambil sikap apapun keadaannya jadilah strong man. Apapun keadaannya jadilah good people. Kenapa? Karena dari sinilah kita bisa mengatasi berbagai macam solusi, kita bisa memberikan berbagai macam kontribusi untuk peradaban kita gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah begitu, kita juga perlu melihat begitu ya, bagaimana karakteristik zaman hari ini gitu. Kalau kita lihat begitu secara umum dalam berbagai penelitian begitu ya, generasi muda Muslim atau yang saya sebut sebagai M generation ini itu punya beberapa karakteristik begitu. Dan teman-teman juga perlu untuk mengecek gitu ya, kira-kira di antara sekian banyak hal ini begitu, apakah ini sudah benar-benar teman-teman optimalkan sebagai karakteristik penting generasi muda Muslim hari ini. Nomor satu, M generation atau generasi muda Muslim hari ini itu punya kekuatan bernama masif, gitu ya. Apa itu? Masif itu artinya suka melakukan segala sesuatu secara bersama-sama dan atau nama lainnya adalah kompak, gitu ya. Nah, ini harus dimanfaatkan dengan sangat optimal, begitu. Kenapa? Karena kalau sampai kekompakan ini di satu sisi diarahkan untuk hal-hal yang negatif, ya itu juga bisa, tapi resikonya berarti akan memberikan dampak yang negatif yang sangat besar pula. Tapi tentu harapan kita, kekompakan dari generasi muda Muslim ini, apalagi sudah didukung dengan adanya sosial media, didukung dengan interkonektivitas via internet, teman-teman bisa menggunakan berbagai macam platform untuk menyatukan pendapat dan semacamnya, maka masif ini menjadi kekuatan yang akan sangat mengerikan, begitu ya. Dan ini sesuatu hal yang sebenarnya ditakuti oleh banyak pihak-pihak yang tidak suka dengan Islam. Kalau sampai generasi muda Muslim itu bersatu, gitu, maka berbagai macam cara akan dilakukan untuk membuat generasi muda Muslim itu tidak bersatu padu. Atau dengan kata lain, satu-satunya hal yang saya sangat ingin pesankan buat teman-teman semua adalah kalau sampai apapun yang kita lakukan atau apapun yang kita putuskan itu bisa bikin berpecah belahnya antara generasi muda Muslim yang satu dengan yang lain, maka tinggalkan itu. Tapi apapun itu yang bisa bikin kita bersatu padu, walaupun itu halnya sederhana, misalkan sama-sama cuma berkegiatan melakukan apa hobi berolahraga, tapi bisa bikin kita kompak antara satu community pemuda Muslim yang satu dengan yang lain, maka itu layak untuk dilakukan. Tapi seserius apapun itu, kalau ujung-ujungnya membuat kita terpecah belah, maka tinggalkan. Kenapa? Karena umat sudah terlalu lelah, umat sudah terlalu sakit kalau sampai generasi muda Muslimnya ini tidak bersatu padu menjadi satu kesatuan. Maka kesatuan pendapat generasi muda Muslim itu menjadi penting sekali untuk dilakukan. Kalau ada satu hal yang ingin saya titipkan buat teman-teman semua, apapun ilmu yang sedang teman-teman pelajari saat ini, tolong cita-citakan itu untuk wihdatul umat. Cita-citakan itu untuk menyatukan umat. Jangan sampai gara-gara keilmuan yang kita miliki, gara-gara expertise yang kita miliki, itu justru malah bikin perpecahan antara satu bagian umat dengan bagian umat yang lain. Mau ini dari sisi ormas keagamaan, mau ini dari sisi kegiatan-kegiatan
yang selama ini kita lakukan, program kerja apapun itu, salah satu misi utama yang benar-benar perlu untuk dikawal generasi muda Muslim hari ini adalah apapun yang bisa bikin umat Islam itu bersatu. Artinya kita tidak boleh fokus ke perbedaan-perbedaan yang kita miliki, tapi kita harus benar-benar fokus sama cita-cita bersama kita itu pengennya apa. Ini sesuatu hal yang menjadi pokok sekali, menjadi tugas zaman, atau kalau dalam bahasa Jermannya disebut sebagai Zeitgeist gitu ya. Semangat zamannya hari ini apa? Yaitu apapun yang bisa bikin umat bersatu itu penting sekali untuk dilakukan. Dan ini jadi cobaan besar buat kita. Indonesia aja 5 tahun sekali ketika ada pemilu gitu ya sudah ricuh di mana-mana. Nanti belum dengan perbedaan cara fikih sholat, misalkan satu ormas dengan ormas yang lain, satu organisasi dengan organisasi yang lain. Nanti belum lagi soal dinamika apa yang terjadi di daerah sekitar kita. Maka sebagai seorang pemuda Muslim menjadi pokok adalah untuk menjaga kesatuan umat itu. Apapun yang bisa bikin umat bersatu harus dilakukan. Itu hal yang pertama. Nomor 2, generasi muda Muslim itu juga punya kekuatan bernama dynamic. Apa artinya? Ini sesuatu yang tidak dimiliki oleh generasi Muslim sebelumnya. Jadi salah satu karakteristik generasi muda Muslim sekarang adalah mereka sangat dinamis. Teman-teman ini sangat dinamis. Artinya apa? Akan mulai melakukan berbagai hal yang itu tidak dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Mau mencoba hal yang baru, mau masuk ke bidang-bidang yang selama ini tidak dimasukin. Maka artinya ini juga menjadi penting pula, apalagi teman-teman sekarang di jenjang SMA. Setelah ini teman-teman akan masuk gitu ya ke satu jenjang berikutnya di pendidikan tinggi, di mana teman-teman di situ akan memilih berbagai macam program studi, memilih berbagai macam bidang yang akan teman-teman geluti untuk menjadi seorang ahli di situ. Maka nomor 1, salah satunya adalah jangan pernah memilih atau tidak memilih sesuatu hanya karena dikatakan kepada teman-teman bahwa ini prospek buat kamu dan ini tidak prospek buat kamu. Kadang-kadang jebakan terbesar dari teman-teman ketika mulai nanti misalkan kelas 3 SMA, kelas 12 mau menuju ke perguruan tinggi, salah satunya adalah terjebak ketika memilih jurusan kuliah atau program studinya, itu fokusnya mendengarkan apa yang orang-orang biasanya katakan. Kayak gitu. Jadi terus milah-milah apakah ini prospek buat saya atau tidak prospek buat saya. Saya katakan di pagi hari ini buat teman-teman semua adalah cara untuk melihat sebuah jurusan itu prospek atau tidak buat teman-teman, itu bukan dengan mengatakan atau mencari tahu di situ besok kerjanya apa, di situ besok gajinya berapa, itu adalah bidang yang terkenal atau tidak. Bukan, tidak dilihat dari situ. Tapi prospek atau tidaknya, begitu. Prospek atau tidaknya sebuah jurusan itu tinggal pertanyaannya dikembalikan kepada teman-teman, apakah jurusan tersebut teman-teman cintai atau tidak teman-teman cintai. Artinya apa? Kalau program studi tersebut adalah sesuatu yang teman-teman cintai, maka bidang itu akan membuat teman-teman berkembang. Tapi sebaliknya, kalau bidang itu tidak teman-teman cintai, mau seprospek apapun jurusan itu tidak akan bawa teman-teman kemana-mana. Jadi prospek atau tidaknya sebuah bidang itu tidak ditentukan dari besok di situ gajinya berapa, bidang itu seberapa terkenal, bikin teman-teman seberapa hebat, bukan itu. Tapi prospek atau tidaknya adalah bidang itu teman-teman cintai atau tidak teman-teman cintai. Kayak gitu. Nah, ini menjadi salah satu hal yang sangat mendasar buat teman-teman. Kenapa? Karena umat hari ini membutuhkan teman-teman dari berbagai bidang. Mau mulai dari bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang pertahanan keamanan, bidang olahraga, bidang seni, umat membutuhkan teman-teman di semua lini-lini bidang itu. Tidak ada bidang yang jelek selama teman-teman niatkan itu untuk menolong umat. Tidak ada bidang yang tidak prospek selama teman-teman niatkan bahwa aku punya potensi ini dan dengan potensi ini aku akan memberikan sesuatu buat orang-orang di sekitarku. Selamanya tidak akan ada pernah bidang yang jelek. Kayak gitu. Ini menjadi salah satu hal yang sangat penting sekali untuk benar-benar teman-teman paham. Anyway, share screen saya kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Kak moderator, apakah share screen yang saya tampilkan terlihat atau hanya tampilan diri saya? Terlihat. Terlihat ya? Oke, siap. Nah, dari sini begitu kita akan masuk ke karakteristik kekuatan generasi muda Muslim yang ketiga, yaitu apa? Yaitu inklusif. Apa itu inklusif? Inklusif artinya suka bersatu padu, suka untuk bergabung,
dan tidak mempermasalahkan perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Sudah nggak zamannya lagi kita nggak mau berinteraksi dengan orang lain karena perbedaan warna kulit. Sudah bukan zamannya lagi karena kita beda suku bangsa. Sudah tidak zamannya lagi kita tidak mau berkolaborasi karena alasan bahwa kita punya perbedaan budaya dan semacamnya. Nggak ada. Semuanya di hari ini sudah bisa berkomunikasi satu sama lain secara setara. Artinya apa? Inferiority yang teman-teman miliki, tapi kan aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu sudah harus kita hilangkan untuk benar-benar kita menempuh pendidikan kita, mengembangkan kompetensi kita, mengembangkan expertise atau keahlian kita. Artinya apa? Kita tuh tidak boleh lagi begitu ya, membatasi interaksi-interaksi kita gara-gara perbedaan-perbedaan yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena salah satu kata kunci utama generasi ini adalah kolaborasi. Dan kalau kolaborasi itu setara. Kalau sekarang teman-teman hobinya masih dikit-dikit kompetisi, itu berarti teman-teman masih terserang virus zaman-zaman sebelumnya gitu ya. Yang hobinya apa-apa kompetisi. Sekarang itu bahkan se ekstrim persaingan bisnis pun, sekarang itu antar satu bisnis dengan bisnis yang lain, itu kalau pengen sukses itu tidak saling membunuh, tapi justru saling kolaborasi, kira-kira gimana caranya biar jualan kita sama-sama laris. Maka kalau di hati kecil kita, di kepala kita, sekarang kita masih pengen menang dengan cara mengalahkan orang lain, itu adalah warisan masa lalu. Kenapa? Karena hari ini kalau kita pengen sukses, hari ini kalau kita pengen jadi benar-benar hebat begitu, maka salah satu kunci utamanya adalah kita berkolaborasi, bukan lagi berkompetisi. Maka inklusivitas, keinginan kita, kesediaan kita untuk berkolaborasi dengan banyak orang, itu penting sekali untuk kita munculkan sebagai kekuatan generasi kita. Yang keempat, yang tidak kalah penting, ternyata generasi muda Muslim hari ini, itu juga punya kekuatan bernama apa? Root seeker. Apa itu artinya root seeker? Root artinya akar, seeker artinya pencari. Apakah generasi muda Muslim sukanya nyari umbi-umbian gitu ya? Ya tentu bukan gitu ya. Root seeker artinya apa? Nggak terima kalau disuruh melakukan sesuatu dan nggak tahu kenapa saya harus melakukan itu. Jadi generasi muda Muslim hari ini itu mau melakukan sesuatu kalau tahu alasannya apa. Maka menjadi penting sekali untuk kita melakukan segala sesuatu nggak cuma sekedar ikut-ikutan saja. Tapi juga kita harus tanya kenapa, atau kalau dalam bahasa kerennya sekarang disebut apa? Strong why. Alasan apa yang mendasari saya kenapa saya harus memilih ini? Maka temukan itu. Misalkan sesederhana kayak teman-teman sekolah gitu ya. Jangan-jangan kalau ditanya, teman-teman kenapa sekarang harus SMA gitu ya. Jangan-jangan jawabannya, loh, kalau sudah lulus SMP, ya kan semuanya SMA kayak gitu. Ya sudah saya SMA. Kalau kayak gitu berarti strong way-nya belum dapat. Kenapa? Karena sebenarnya opsinya teman-teman setelah lulus SMP itu banyak sekali. Nggak cuma lalu melanjutkan ke SMA. Tapi saat ini teman-teman memilih untuk masuk ke SMA. Berarti harus teman-teman temukan strong way-nya apa. Karena kalau tidak hati-hati, berarti kita nanti akan jadi zombie gitu ya. Apa itu zombie gitu ya? Kalau kita lihat di film-film zombie itu kan ciri-ciri zombie ada dua. Nomor satu, kalau pas nggak ada makanan, jalannya nggak jelas. Kiri, kanan, nyantai kemana-mana nggak jelas. Gitu. Tapi begitu ada warm body, ada tubuh yang masih hangat, ada makhluk hidup, apa yang dilakukan oleh para zombie itu? Memburu semua ke sana, kayak gitu, ke makanannya, terburu-buru untuk menghabiskan makanannya, sampai ketika makanannya habis, kembali nggak jelas lagi. Maka jangan sampai generasi muda Muslim hari ini menjadi generasi zombie, yang nggak tahu alasan kenapa dia harus melakukan segala sesuatu. Artinya, sekeren apapun yang kita lakukan, kalau kita melakukannya cuma gara-gara ikutan orang-orang di kiri dan kanan kita, maka itu suatu saat akan menjadi masalah. Kenapa? Karena Allah akan menguji mulai dari keyakinan kita. Kita jadi orang baik atau tidak, itu salah satunya akan ditentukan dari bagaimana niat kita dalam rangka apa kita melakukan ini semua. Mohon maaf sebentar. Nah, jadi menjadi penting sekali untuk teman-teman menemukan strong why, alasan yang sangat kuat kenapa saya harus melakukan ini semua. Dalam teman-teman memilih ekstrakurikuler, dalam teman-teman memilih bidang pengembangan diri, dalam memilih besok setelah kuliah mau di jurusan apa, teman-teman memilih akan fokus di bidang apa, itu semuanya perlu strong why.
Artinya, bahkan dalam beberapa hal perlu saya katakan bahwa dalam rangka apa kita melakukan sesuatu, itu lebih penting daripada bagaimana cara kita melakukannya. Kita mulai dulu dari dalam rangkanya. Kenapa? Karena sejak awal kalau konsep dalam Islam itu istimewa, yaitu apa? Innamal a'malu bin niat. Bahwa sesungguhnya setiap amal itu dilihat dari kualitas niatnya seperti apa. Kalau sampai niatnya failed gitu ya, niatnya sejak awal salah, niatnya sejak awal keliru, maka ibadah itu rawan tertolak. Maka sama, teman-teman kan belajar buat ibadah, teman-teman beraktivitas ekstrakurikuler itu juga diniatkan untuk ibadah. Maka fokuskan niatnya dalam rangka apa? Artinya supaya teman-teman tahu connecting the dots-nya. Oh, setelah saya mengerjakan ini nanti akan berdampak buat diri saya dalam hal apa, dan ini nanti akan saya teruskan ke depan sebagai apa. Seorang muslim harus sangat paham connecting the dots-nya. Dan ujung dari connecting the dots kita adalah akhirat, gitu ya. Itu konsep yang hanya dimiliki oleh seorang muslim. Maka menjadikan sebagai dunia kita itu sesuatu yang connected dengan akhirat, gitu ya. Itu menjadi salah satu prinsip utama bahwa kita tahu bahwa setiap detail pekerjaan kita hari ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka kita juga tahu menjadi penting untuk ngurusi dunia ini dengan serius. Kalau orang lain gitu ya, belajar di masa SMA itu ikut olimpiade hanya supaya biar terlihat keren gitu ya. Maka teman-teman yang jadi aktivis di olimpiade gitu ya, sebagai seorang muslim levelnya harus beda dong. Saya sangat jeli untuk belajar tentang ilmu kimia gitu ya. Kenapa? Karena dengan ilmu kimia ini saya akan menemukan berbagai macam obat-obatan yang penting untuk umat. Levelnya kayak gitu, nggak cuma sekedar saya pengen menjadi seorang ahli kimia supaya biar kelihatan keren di mata orang lain. Itu orang lain boleh kayak gitu. Tapi sebagai seorang generasi muda muslim, kita benar-benar tahu ilmu dalam rangkanya itu seperti apa. Root seeker ini pula yang dicontohkan oleh salah satu muasis dakwah kita gitu ya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kalau di bagian awal, ini kan namanya sekolahnya teman-teman kan sudah sangat keren ya gitu ya. Ini SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan gitu ya. Kurang apa coba? Pakai nama Muhammadiyah, pakai nama Ahmad Dahlannya. Coba kita lihat, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu di awal dakwahnya, itu kan ngajari murid-muridnya, itu kan nggak satu Quran penuh kan. Belajarnya apa coba awal-awal? Belajarnya pakai surat apa? Cuma pakai Al-Ma'un aja. Bayangin ya, cuma ngajari Al-Ma'un. Kan sampai muridnya ada yang protes kan, kalau teman-teman lihat di film Sang Pencerah itu. Muridnya kan ada yang protes, Kiai, kenapa sekian lama belajar sama Kiai kok saya cuma disuruh baca Al-Ma'un terus? Apa jawabannya beliau? Pertanyaannya muridku, setelah sekian lama kamu belajar Al-Ma'un ini, apa yang sudah kamu lakukan dengan pembelajaran Al-Ma'un ini? Artinya apa? Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sedang mengingatkan kita untuk mengembalikan tadabbur Al-Quran itu sampai level tertingginya. Para sahabat Rasulullah itu kalau belajar ayat, itu dia rukunnya jelas. Nomor satu adalah membaca ayat Al-Quran. Nomor dua, setelah membaca, apa yang dilakukan? Kemudian mempelajari makna dari ayat Al-Quran itu. Kemudian yang ketiga apa? Setelah membaca, mempelajari, yang ketiga apa? Lalu mempraktekkan ayat itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan sampai level yang keempat, lalu mengajarkan kepada orang di kiri dan kanannya setelah dia mempraktekkan. Itu adalah rukun iman terhadap Al-Quran itu kayak gitu. Jadi rukun iman terhadap Al-Quran itu nggak cuma sekedar yakin bahwa Al-Quran itu benar, nggak selesai di situ. Membaca, mempelajari, mempraktekkan, terus diajarkan kepada orang lain. Dari Al-Ma'un saja gitu ya. Kalau kita lihat apa kedahsyatan keberkahan pembelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada murid-muridnya tentang Al-Ma'un ini. Cuma gara-gara Al-Ma'un saja Muhammadiyah itu jadi sebesar ini. 3 hal yang dilakukan di Muhammadiyah itu kan terinspirasi dari Al-Ma'un, yaitu urusan apa? Membangun sekolah-sekolah, membangun rumah sakit, membangun panti asuhan, sudah 3 itu aja. Dan jadi sebesar ini Muhammadiyah di Indonesia. Itu cuma gara-gara Al-Ma'un. Bayangkan kalau lalu bertambah jadi Al-Bayyinah, bertambah jadi Al-Baqarah, kira-kira jadi sebesar apa gerakan ini? Maka salah satu semangatnya adalah jangan remehkan ayat Al-Quran yang jadi favoritnya teman-teman. Misalkan teman-teman baca Al-Quran terus ngerasa relate sama sebuah ayat Al-Quran, maka perjuangkan itu mati-matian.
Salah satu ayat favorit saya misalkan adalah di surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu intan surullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Jadikan itu sebagai sesuatu hal yang kuat. Saya yakin teman-teman punya ayat favoritnya masing-masing. Maka baca, pelajari maknanya, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, lalu ajarkan kepada orang-orang di kiri dan kanan kita. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, please gitu ya, dengan segala kerendahan hati, root seeker ini sangat penting sekali buat teman-teman semua supaya teman-teman senantiasa punya energi yang kuat dari dalam diri teman-teman sendiri ketika melakukan segala sesuatu. Iya, saya tahu mungkin teman-teman melakukan berbagai macam tindakan baik ini demi membahagiakan orang tua. Karena teman-teman berbakti kepada bapak dan ibu, teman-teman berbakti kepada para guru. Iya, memang kita punya tujuan untuk membahagiakan mereka. Tapi sebenarnya salah satu yang lebih utama lagi adalah mereka semua akan berbahagia kalau teman-teman berbahagia dalam berproses tentang apa yang teman-teman lakukan. Artinya, cari hal yang paling membahagiakan teman-teman, lakukan itu dengan serius, berikan seluruh energi teman-teman untuk berbakti kepada masyarakat, berbagi kepada orang di kiri dan kanan, maka itu pula yang akan membahagiakan kedua orang tua dan guru-guru kita. Artinya, bukan berarti teman-teman karena alasannya membahagiakan orang tua, lalu mengorbankan kebahagiaan teman-teman dalam berproses. Enggak gitu caranya. Kenapa? Karena satu-satunya cara kita bisa membahagiakan orang lain, itu dengan cara apa? Ya kita berbahagia dalam berproses. Enggak mungkin kita akan bisa membahagiakan orang lain kalau kita belum bisa menemukan kebahagiaan itu ada di dalam diri kita sendiri. Bukan berarti saya sedang mengajari teman-teman buat egois. Saya sedang mengajari teman-teman untuk cintailah dirimu, maka dari situ kamu akan bisa mencintai orang-orang di kiri dan kananmu dengan tulus. Artinya mencintai diri ini salah satu hal yang penting. Maka menjadi seorang pemimpin, dalam hal ini memimpin diri sendiri, itu dimulai dari menemukan kebahagiaan dari dalam diri kita, sehingga kita senantiasa berproses dengan bahagia pula, dan baru kemudian kita akan bisa membahagiakan orang-orang di kiri dan kanan kita. Nah, yang kelima, ciri-ciri generasi Muslim muda Indonesia itu adalah altruis. Apa arti kata altruis, teman-teman semua? Altruis artinya adalah rela menolong orang-orang di kiri dan kanannya, rela berkorban untuk orang di kiri dan kanannya. Ini terbukti sekali. Salah satu startup digital yang paling saya banggakan dan paling saya bahagia untuk memperkenalkannya adalah salah satunya apa? Salah satunya yang cukup beken gitu ya di beberapa tempat itu adalah startup yang mendukung atau memfasilitasi kita untuk berbagi buat orang-orang di kiri dan kanan kita gitu ya. Kan sudah muncul banyak banget nih di kiri dan kanan kita, ada beberapa platform-platform digital gitu ya, yang bikin kita sekarang jadi mudah untuk sedekah, jadi mudah untuk berbagi, jadi mudah untuk ngasih ke orang-orang di kiri dan kanan kita kayak gitu. Nah, itu juga salah satu bukti bahwa millennials ini, meskipun orang-orang generasi-generasi sebelumnya menyebut bahwa wah, millennials itu egois, mereka itu cuma mikirin diri mereka sendiri, tapi bukti sudah banyak di mana-mana bahwa millennials dan generasi muda Muslim Indonesia hari ini itu suka berbagi gitu. Maka tolong ini dipertahankan. Salah satunya adalah jangan sampai ketika kita melihat orang-orang terdekat kita membutuhkan sesuatu, kita cuekin itu. Kenapa? Karena itu nanti akan juga berdampak jangka panjangnya buat kita untuk jadi susah untuk tidak peduli, kita jadi susah untuk peduli sama orang-orang di kiri dan kanan kita. Maka kalau sudah melihat ada orang-orang yang memang membutuhkan kita, gitu ya, dari di kiri dan kanan kita, jangan segan-segan untuk membantu. Atau kalau dalam fikih Islam, itu kan sering dikatakan bahwa kalau suatu saat kamu punya uang dan tiba-tiba muncul di dalam hasrat di dalam diri kita untuk sedekah atau membantu seseorang, itu kan secara fikih itu kan haram untuk di-cancel sedekahnya. Jadi kalau pas kita punya uang, terus kita lihat misalkan ada pengemis yang minta-minta, terus muncul di hati kecil kita, aku pengen sedekah ke dia, itu tuh sebenarnya kalau sampai kita nggak jadi sedekah, itu kita kena dosanya. Padahal awalnya sedekah itu hukumnya sunnah gitu ya, maksudnya sifatnya itu tidak sampai level wajib.
Tapi kalau kita punya uang dan di situ muncul keinginan untuk bersedekah, itu harus segera dieksekusi, nggak boleh ditunda-tunda. Kenapa? Karena dalam Islam sudah diajarkan oleh para ulama bahwa karena kalau sedekah itu membutuhkan dua rukun. Rukun yang pertama adalah niat untuk sedekah, rukun yang kedua adalah punya sesuatu yang disedekahkan. Dan tadi yang saya katakan ketika teman-teman mempunyai uang dan kemudian terbersit keinginan untuk bersedekah, itu kan dua rukunnya sudah ada. Jadi tinggal dieksekusi saja. Kenapa? Karena bisa jadi suatu saat nanti kita akan mendapati kita niat sedekah, tapi kita nggak punya duit. Atau sebaliknya, kita punya duit tapi nggak punya niat sedekah. Jadi kita akan merasakan rugi sekali kayak gitu. Makanya begitu teman-teman punya uang dan juga teman-teman punya keinginan untuk membantu, langsung dieksekusi saja, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena ini nanti akan berbahaya untuk menjaga hati kita. Nah, teman-teman, namun sayangnya kisah tidak sebahagia yang saya ceritakan tadi dengan 5 kekuatan ini. Ternyata di masa-masa pandemi kemarin, kami melakukan survei untuk kurang lebih sekitar 5.000 sampai 6.000 pelajar di seluruh Indonesia. Yang kami hadapi, ternyata pemuda Indonesia itu menghadapi 3 masalah yang sangat besar yang benar-benar seolah-olah baru ketahuan di masa pandemi kemarin. Apa saja? Yang pertama adalah yang kita sebut dengan insecurity. Apa cirinya insecurity? Yaitu kita jadi mudah untuk merasa tidak percaya diri. Yang kedua, mudah sekali cemas ketika menghadapi tantangan-tantangan baru. Yang ketiga, yang paling parah adalah kalau sampai kita merasa orang lain itu adalah musuh yang harus kita kalahkan. Pernah nggak ngerasa ketika lihat story-nya teman-teman di Instagram atau story di WhatsApp-nya teman-teman yang berprestasi gitu, misalkan dia posting dia lagi dapat medali habis juara gitu ya, alhamdulillah akhirnya aku bisa meraih ini gitu ya. Kita yang melihat story-nya itu ngerasa kayak wah, dia sudah meraih prestasi kayak gitu, aku bisa apa kayak gitu, dia bisa kayak gitu berarti aku nggak bisa dong kayak dia kayak gitu. Terus akhirnya kita merasa bahwa teman kita yang posting kebahagiaan itu adalah seseorang yang perlu untuk kita kalahkan. Wah, dia aja bisa kayak gitu, berarti aku harus bisa ngalahin dia kayak gitu. Di satu sisi itu kelihatannya mungkin adalah motivasi untuk berprestasi. Tapi di sisi yang lain itu bisa jadi adalah gejala kecemasan, gejala ketidakpercayaan diri yang sebenarnya akarnya adalah munculnya insecurity, yaitu perasaan tidak aman di dalam diri kita. Ini gejala yang pertama yang sering kita hadapi. Nomor 2 adalah gejala-gejala overthinking. Apa itu gejala-gejala overthinking misalnya? Gejala yang pertama adalah uncertainty trap. Merasa setiap hal yang dipilih itu nggak jelas. Aku milih ini salah, milih itu salah, ikut ini salah, nggak ikut itu salah, dan semacamnya. Atau kemudian adanya past or future turbulence trap. Merasa bahwa masa lalu itu adalah sesuatu hal yang mengerikan dan masa depan itu sesuatu hal yang juga mencemaskan. Jadi mikir tentang masa lalu merasa sedih, mikir tentang masa depan merasa khawatir. Atau kalau dalam bahasanya di Kung Fu Panda gitu ya, terlalu bersedih dengan masa lalu dan terlalu khawatir dengan masa depan. Itu kan dua musuh utamanya manusia ya kayak gitu. Terlalu bersedih dengan masa lalu dan terlalu khawatir dengan masa depan. Sampai yang paling parah itu overthinking itu adalah tidak bisa membedakan mana yang cuma ketakutan di pikiran dan mana yang benar-benar sudah kita hadapi kayak gitu. Jadi ini menjadi salah satu akar masalahnya adalah overthinking. Nah, yang ketiga yang juga banyak dihadapi adalah gejala-gejala depresi. Contohnya apa? Gejala-gejala depresi. Nomor 1, hobinya necting gitu ya. Apa necting gitu? Hobinya negatif thinking terhadap segala sesuatu. Oh, jangan-jangan dia mengatakan itu karena dia nggak suka sama aku. Oh, jangan-jangan dia melakukan itu karena dia gini. Oh, dia pasti gini, dia pasti gini, dia pasti gitu. Itu necting, negatif thinking itu gejala pertama. Gejala yang kedua, hati-hati. Bagi teman-teman yang pas bangun tidur itu sering merasa capek gitu. Padahal bangun tidur tapi rasanya udah capek. Pernah nggak ngalami itu? Jadi bangun tidur rasanya udah capek, padahal ya bangun tidur kan harusnya fresh ya. Tapi ini bangun tidur tapi ternyata rasanya capek, lelah banget kayak gitu. Atau yang ketiga, mulai withdrawal. Artinya apa withdrawal itu? Mulai menarik diri dari orang-orang di kiri dan kanannya. Malas untuk ketemu sama banyak orang. Mending menyendiri aja. Nggak usah ketemu sama dia, nggak usah ketemu sama dia. Malas
ini gitu ya. Ini perlu untuk kita telusuri kayak gitu. Kenapa? Karena kita juga perlu melihat apa sih yang sebenarnya terjadi pada generasi kita. Anyway, sebelum saya lanjutkan, materi saya sampai jam berapa ya? Supaya nanti tidak 14, kita mau mulai tanya jawab jam berapa? Kira-kira. Gimana Kak? Kita mau nanti tanya jawab mulai jam berapa? Biar saya sesuaikan materinya. Oh, enggak Ustaz. Untuk sesi tanya jawab kurang lebih 10 jam berapa? Oh, untuk sesi tanya jawab bisa kita lakukan nanti pukul 10. Kurang yes. Berarti materi kurang lebih sekitar 15 menit lagi ya. Siap. Nah, apa yang terjadi pada generasi kita yang perlu kita lihat gitu. Nomor satu masalahnya adalah ini gitu ya. Apa ini gitu ya? Alkisah di suatu pagi gitu ya. Di hari Ahad pagi atau di hari libur gitu ya. Suatu saat saya ditelepon oleh teman saya kayak gitu. Saya ditelepon dengan kalimat, Isnan, mau ikut saya nggak gitu ya? Yuk kita naik bis gitu. Jadi teman saya telepon itu untuk ngajak untuk naik bis. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita diajak teman kita naik bis, pertanyaan paling normal yang akan kita ajukan ke teman kita apa kira-kira? Kalau ada teman yang ngajak kita naik bis, pertanyaan pertama kita kira-kira apa? Ya, pertanyaan pertama kita yang paling normal tentu adalah kita akan bertanya kepada dia, kemana tujuan naik bisnya, gitu kan ya? Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, gitu ya. Saya pun juga menanyakan hal yang sama ketika saya diajak naik bis oleh teman saya lalu bertanya, kemana gitu. Dan tahukah teman-teman jawaban teman saya apa gitu ya? Teman saya menjawabnya gini, wis nggak usah dipikirkan tujuannya mau kemana. Yang penting kita nanti datang ke terminal dan naik bis aja. Gitu. Saya kaget dengan jawaban teman saya ini. Tapi kemudian saya pikir-pikir sebentar. Saya mulai ingat-ingat teman saya ini siapa, gitu maksudnya apa aktivitas dan kebiasaannya. Saya baru ingat kalau teman saya ini adalah anggota komunitas Bismania. Pernah dengar komunitas Bismania? Buat komunitas Bismania, gitu ya, komunitas yang hobi naik bis ini, gitu, ya yang paling penting buat dia adalah naik bis. Masalah tujuannya mau kemana itu nggak penting. Yang penting naik bis aja. Nah, dari kejadian itu, saya jadi berpikir bahwa jangan-jangan kita adalah anggota komunitas hidup mania. Apa itu komunitas hidup mania? Kalau komunitas bis mania tadi adalah komunitas yang hobinya naik bis aja, nggak peduli tujuannya kemana. Kalau komunitas hidup mania adalah, yaitu komunitas yang hobinya hidup aja, tapi nggak jelas tujuannya mau kemana. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, ini adalah permasalahan pertama kita. Sebenarnya kita tuh sedang mengalami distraksi ataukah misorientasi, ataukah sejak awal memang kita itu disorientasi. Apa bedanya distraksi, misorientasi, dan disorientasi? Distraksi itu mirip kayak kalau teman-teman dari metro gitu ya, terus kemudian teman-teman naik bis ke pelabuhan gitu ya. Nah pas di pelabuhan sebelum nyebrang ke Jawa, teman-teman itu istirahat dulu sambil minum es teh gitu ya. Nah, sambil minum es teh gitu ya, seger-seger karena itu panas-panas, teman-teman agak ngantuk gitu. Kemudian tertidur di pelabuhan. Padahal tadi tujuannya teman-teman adalah pengen ke Jakarta. Maka yang disebut distraksi adalah kita sebenarnya itu sudah on the track menuju Jakarta, teman-teman berangkat dari metro gitu. Tapi kemudian di pelabuhan itu agak nggak fokus aja karena habis minum es teh dan panas-panas dan kemudian teman-teman ketiduran di situ. Itu namanya distraksi. Terlena sesaat lah gitu ya bahasanya. Tapi bisa jadi masalah kita itu agak naik level sedikit. Bisa jadi kita mengalami misorientasi. Apa itu misorientasi? Misorientasi adalah ketika teman-teman dari metro
datang ke pelabuhan gitu ya. Setelah sampai ke pelabuhan, minum es teh, seger-seger, terus ketiduran gitu ya. Habis bangun tidur, itu tuh terus kayak, aku tadi mau kemana ya? Oh, kayaknya mau ke Jakarta, tapi nggak apa-apa lah. Aku tak agak lamaan dikit di pelabuhan, nanti ke Jakartanya kapan-kapan juga boleh. Jadi kalau misorientasi itu levelnya sudah agak naik, yaitu kita jadi meragukan tujuan akhir kita mau kemana. Gara-gara kita terlenanya terlalu lama. Gitu. Jadi kalau yang pertama tadi kan cuma terlena sesaat, terus begitu ingat segera ke Jakarta. Tapi kalau terlenanya udah kelamaan, kita jadi meragukan, ke Jakarta nggak ya? Kok udah kemalaman? Ah, ya udah deh besok aja ke Jakarta. Itu misorientasi. Tapi yang paling parah dari semuanya adalah disorientasi. Apa itu? Teman-teman jalan dari metro ke pelabuhan, sampai di pelabuhan minum es teh, terus kemudian ketiduran, dan setelah terbangun, iya iyalah, aku memang nggak mau kemana-mana, ya udahlah, aku tak ke Palembang aja gitu. Ternyata teman-teman malah ke Palembang, nggak jadi ke Jakarta. Kenapa? Karena sejak awal memang tidak punya niat mau kemana-mana. Jadi kalau disorientasi itu artinya adalah teman-teman memang sejak awal tidak menyiapkan diri, menyiapkan kira-kira teman-teman pengen kemana. Dan itu adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh generasi muda Muslim Indonesia hari ini. Yaitu kadangkala kita itu terlupa untuk menyiapkan tentang sebenarnya perjalanan kita itu mau kita arahkan kemana. Karena setiap kapal yang bersandar di pelabuhan itu selalu dengan satu buah tujuan yang jelas. Tidak mungkin cuma sekedar, kita cuma pengen ke Samudra Hindia. Ya sudahlah, nanti biarlah waktu yang mengarahkan kita nanti mau kemana. Enggak ada. Setiap kapal yang berlabuh itu pasti kemudian akan menentukan tujuannya kemana. Nah, teman-teman, dari sinilah gitu ya. Pada akhirnya, karena banyak di antara kita yang tidak punya tujuan dengan jelas, banyak di antara kita yang tidak menyiapkan kita tujuannya mau kemana, akhirnya kita seringkali menipu diri ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang di kiri dan kanan kita, apalagi dengan era sosial media yang terjadi hari ini. Kita seringkali berlindung di balik avatar sosial media kita. Kita sering berlindung di balik emotikon-emotikon yang kita kirimkan. Kita sering berlindung di balik hahaha, kata-kata yang klise dari yang kita ucapkan ketika kita berkomunikasi via sosial media. Kenapa? Ya karena memang kita sendiri pun nggak terlalu kenal dengan diri kita sebenarnya siapa. Sehingga kita hanya berpura-pura juga ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Artifisial dan superficial kita dalam kepribadian kita yang kita nggak kenal-kenal amat sama diri kita inilah yang membuat diri kita akhirnya mengalami permasalahan-permasalahan ketika kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus memilih, kita harus mengambil keputusan, tapi kita nggak kenal-kenal banget sama diri kita. Maka akibatnya akan muncul yang pertama, yaitu biasanya akan muncul luka yang tertahan gitu ya. Kita punya luka, tapi sok-sokan nggak apa-apa gitu ya. Atau penyakitnya yang kedua adalah akhirnya keruh dalam mengambil keputusan. Ini adalah dua penyakit utama yang kita dasari ketika kita nggak kenal-kenal banget sama diri kita sendiri. Maka menjadi pemimpin, ketika kita bilang memimpin diri sendiri, itu dimulai dari dua hal. Memeriksa luka-luka apa yang kita miliki dalam diri kita, dan yang kedua, memeriksa kekeruhan yang kita lakukan dalam mengambil keputusan. Karena dua hal itu adalah kunci utama pertanggungjawaban kita ketika kita pengen benar-benar bisa memimpin diri kita sendiri. Nah, memangnya apakah berbahaya kalau seorang pemuda itu kehilangan kejernihannya? Gitu ya. Nah, teman-teman, kenapa menjernihkan diri itu menjadi satu hal yang sangat penting? Begitu. Itu karena satu hal yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semua adalah cara pandang kita dalam melihat diri kita di masa lalu akan sangat menentukan bagaimana cara pandang kita dalam melihat masa depan. Cara pandang kita dalam melihat diri kita sendiri akan sangat menentukan bagaimana cara pandang kita dalam melihat orang lain. Teman-teman, saya yakin teman-teman ke depan kan akan semakin banyak bertemu dengan orang lain, akan hidup bersama dengan orang lain, akan bekerja bersama dengan orang lain, akan berkomunikasi dengan banyak orang lain. Salah satu dampaknya, kalau sampai teman-teman tidak jernih dalam melihat diri sendiri adalah kita akan keruh juga ketika
berkomunikasi dengan orang lain. Apalagi ketika kita juga mencita-citakan suatu saat ke depan akan menikah gitu misalnya, maka kejernihan kita dalam melihat diri kita sendiri itu juga akan berdampak dalam kita berkomunikasi dengan pasangan kita di masa depan. Maka kalau kita pengen benar-benar membangun sebuah keluarga yang kompak, pengen membangun sebuah komunitas yang kompak, pengen membangun sebuah organisasi yang kompak, itu semua harus diawali setiap orang harus jernih dalam melihat dirinya masing-masing. Jadi kita tidak nuntut dulu untuk seseorang itu langsung masuk ke dalam organisasinya sebelum dia itu benar-benar kenal sama dirinya sendiri. Ini menjadi salah satu hal yang penting sekali. Kenapa? Karena your capacity to help others is limited to your capacity to help yourself. Jadi kemampuan kita dalam nolong orang lain itu akan sangat terbatasi dengan kapasitas kita dalam menolong diri kita sendiri. Kalau kita tidak serius dalam menolong diri kita sendiri, maka kita juga tidak akan pernah bisa serius dalam menolong orang lain. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh dalam menolong diri kita sendiri, kita juga tidak akan bisa kerja keras dan bersungguh-sungguh untuk nolong orang lain. Padahal generasi Muslim muda Indonesia, teman-teman yang sekolah di SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan ini disiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin bagi generasinya. Tapi bagaimana mungkin teman-teman akan bisa memimpin orang lain dengan baik kalau teman-teman tidak kenal dengan dirinya sendiri, teman-teman tidak jernih dalam melihat dirinya sendiri, teman-teman tidak jujur dalam melihat dirinya sendiri. Maka kejernihan, kejujuran dalam melihat diri kita itu siapa, kekurangan-kekurangan kita apa, luka-luka yang masih kita alami apa, hal-hal apa yang harus saya sembuhkan dulu sebelum saya nolong orang lain, itu adalah sesuatu yang benar-benar harus kita lakukan sebagai prioritas pertama kita. Dan sebagai penutup materi untuk pagi hari ini sebelum kita masuk ke tanya jawab, maka mari manfaatkan Ramadan ini sebagai salah satu momentum paling serius kita untuk lebih kenal sama diri kita sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya Islam itu kan sejak awal sudah menyiapkan waktu-waktu istimewa untuk membuat kita jadi lebih kenal sama diri kita sendiri. Dalam setiap harinya, Allah menyiapkan sepertiga malam yang terakhir. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat kita memiliki me time yang berkualitas, untuk berkholwat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemudian kita benar-benar bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan pada akhirnya kita jadi jernih dalam melihat kekurangan-kekurangan kita seperti apa. Setiap pekannya, Allah menyiapkan malam Jumat sampai Jumat sore, itu juga sebagai sarana me time kita yang berkualitas. Di situ kita membaca Al-Kahfi, di situ kita berzikir, di situ kita berdoa. Setelah nanti di Jumat sore itu kan waktu yang mustajab untuk berdoa. Di situ kita mengucapkan doa-doa yang kita harapkan bisa Allah wujudkan. Itu sesuatu yang penting untuk kita urusi untuk menjaga ritme pekanan kita. Ritme harian dijaga dengan sepertiga malam, ritme pekanan dijaga dengan Kamis malam hingga Jumat sore tadi. Bulanan kita punya apa? Kita punya Ayamul Bid setiap bulannya. Tanggal 13, 14, 15 Hijriah, di situ kita bisa puasa sunnah di sana. Allah menyiapkan bulanannya. Untuk setiap tahunnya, Allah menyiapkan apa berarti? Setiap tahunnya Allah menyiapkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk beriktikaf. Tujuannya apa? Supaya kita bermuhasabah, supaya kita lebih kenal sama diri kita sendiri, supaya kita merancang hal-hal apa yang ingin kita lakukan di tahun-tahun berikutnya. Allah sudah siapkan itu semua. Hariannya ada, pekanannya ada, bulanannya ada, dan tahunannya ada, dan momentumnya sebentar lagi. Kita sebentar lagi akan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan itu adalah salah satu sarana terbaik untuk kita semakin kenal sama diri kita sendiri. Salah satu hal yang selalu saya yakini selama ini adalah kalau Ramadan tidak mengubah kita, jangan harapkan apapun untuk bisa mengubah diri kita. Kalau Ramadan tidak kita manfaatkan sebagai sebuah sarana untuk kita lebih kenal sama diri kita sendiri, jangan harapkan ada sesuatu hal lain yang bisa membuat kita jadi lebih kenal diri kita sendiri. 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu adalah moment of truth. Momen di mana kita bisa menemukan kebenaran dan kejernihan hidup. Momen di mana kita bisa menemukan turning point,
titik balik untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Maka manfaatkan itu semaksimal mungkin. Demikian, semoga bisa menjadi satu pemantik untuk diskusi kita, bisa menjadi pemantik untuk teman-teman belajar lebih serius lagi, dan semoga bisa menjadi pemantik pula untuk teman-teman berproses di hari-hari ke depannya, memanfaatkan waktu semaksimalnya, dan akhirnya juga bisa lebih kenal sama dirinya sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam materi self-leadership kali ini, dalam judul Menjadi Pemuda yang Dirindukan Zaman. Saya kembalikan ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Afan-minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah banget ya teman-teman ya materinya, materi yang sangat luar biasa di pagi hari ini, apalagi di bulan Ramadan. Dan oke, baik. Untuk sekarang kami buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, sangat diperbolehkan. Silakan. Sekali lagi, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, nonton saya panggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyad Muhammad Fatah, kelas Ibnu Tub. Izin bertanya, Ustaz. Ya, siap. Ini kan dinyatakan bahwa masa-masa sulit menciptakan manusia yang kuat. Ya. Namun sedangkan setiap generasi atau setiap zaman secara general cenderung tingkat kesulitannya menurun. Apakah itu mempengaruhi tingkat manusia kuat setiap generasinya menurun? Tidak. Ya. Lalu Ustadz bilang kalau generasi kita ini memiliki karakternya. Jadi sebenarnya itu kualitas manusia kuat itu menurun atau memang setiap generasi itu memiliki karakternya masing-masing? Terima kasih, Ustaz. Ya. Ya. Mohon izin untuk saya jawab dulu ya. Takutnya kelupaan nanti pertanyaannya. Jadi mending satu jawab aja ya. Ya, Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Luar biasa sekali. Saya sangat mengapresiasi pertanyaannya. Begini. Kalau kita lihat terkait dengan isu apakah kualitas generasi dari waktu ke waktu gitu ya, itu berubah atau tidak begitu. Maka ada beberapa cara menjawab dan cara pandang kita yang saya tawarkan untuk kita nanti bisa melihat ini dengan bijak. Nomor satu, kita juga harus sangat meyakini bahwa generasi terbaik itu oleh Rasulullah sudah disampaikan bahwa generasi setelahku dan setelahnya. Berarti kalau kita ingin mencari prototipe generasi terbaik, maka kita melihat di generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'in. Jadi 3 generasi itu yang tentu menjadi patokan kita dalam melihat bagaimana kualitas generasi terbaik itu seperti apa. Nah, tapi apakah berarti setiap waktu kualitas generasi itu semakin buruk dan kita melihat di akhir zaman kita adalah generasi yang paling buruk? Nah, sebentar. Salah satu cara pandang terhadap hal ini adalah bahwa apakah kemenangan Islam itu sudah dijanjikan oleh Allah? Kemenangan Islam dijanjikan tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemenangan Islam dijanjikan enggak? Kita nggak boleh ragu-ragu ini untuk menjawab. Kemenangan Islam dijanjikan tidak? Iya kan? Bahwa kemenangan Islam itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah ketika Islam itu menang, kita posisinya ada di mana? Kan gitu ya. Nah, logikanya seperti ini. Kalau semakin mendekati akhir zaman, dunianya tambah lebih ricuh gitu ya. Terus kita jadi semakin melunak gitu. Terus kemudian padahal di sisi yang lain Allah menjanjikan kemenangan Islam. Lalu kemenangan Islam ini akan dipegang oleh orang-orang yang kualitasnya seperti apa gitu ya. Nah, maka dari sini saya selama ini saya juga menggelisahkan pertanyaan yang sama dan saya mulai menemukan jawabannya seperti ini. Kita mendasarkan pada sebuah hadis tentang dicabutnya para ulama. Bahwa menuju akhir zaman, ulama-ulama itu dicabut. Tapi di sisi yang lain, Islam dijanjikan kemenangan. Artinya, secara analogi, maka yang terjadi adalah dahulu gitu ya, Islam itu dijaga oleh orang-orang hebat, orang-orang besar, yang kalau kita ibaratkan Allah itu seperti memercikkan air hujan,
maka ulama-ulama itu seperti gentong-gentong besar, seperti cawan-cawan yang sangat besar, wadah-wadah air yang kualitasnya sangat kuat dan sangat besar, dan itu menjadi orang-orang yang diikuti oleh umat. Tapi menuju akhir zaman, ulama-ulama itu dicabut. Semakin sedikit jumlah ulama. Tetapi apakah berarti curahan air hujan dari Allah Subhanahu wa taala ini berkurang? Tentu tidak. Curahan hujannya tetap sama. Tetapi sekarang sudah semakin sedikit cawan-cawan besar gitu ya, yang bisa menampung air hujan dalam jumlah banyak. Adanya itu cuma orang-orang seperti kita-kita yang cawannya kecil-kecil. Jadi wadah untuk menampung air hujannya itu kecil-kecil. Berarti keniscayaannya apa? Kalau kita pengen memenangkan umat, berarti satu-satunya cara adalah mari kita satukan wadah-wadah kecil kita ini supaya biar bisa disatukan menjadi milik umat untuk kemudian bisa memenangkan umat ke depan. Berarti kata kunci utamanya yang akan memenangkan Islam di masa depan adalah kolaborasi, kesatuan antara orang-orang kecil di dalam umat ini yang bersatu padu untuk sebuah cita-cita yang sama. Maka mari kita coba lihat sekarang, kira-kira hal apa yang bisa menyatukan kita. Maka itu harus kita lakukan. Itu seperti pesan saya di awal tadi. Kenapa itu penting sekali? Karena kita menyadari bahwa semakin mendekati akhir zaman, jumlah ulama-ulamanya itu semakin sedikit. Jadi kalau sekarang kita punya guru-guru yang senantiasa mengajari kita dalam hal agama, senantiasa menjaga kita untuk menjadi orang baik, jaga mereka baik-baik. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang terakhir di zaman ini. Lalu kemudian kita sebagai murid-muridnya harus memastikan agar air yang dicucurkan oleh guru-guru kita ini kita jaga dengan baik, dan kemudian jangan terus kita buang-buang, apalagi kita pecahkan, apalagi kita pisah-pisahkan satu sama lain. Maka apapun yang bisa memecah belah umat, tinggalkanlah. Meskipun itu kelihatannya benar, gitu ya. Tapi kalau itu sampai memecah belah umat, tinggalkan. Kenapa? Umat itu sudah terluka, tercerai-berai, sudah benar-benar mengalami apa? Keporak-porandaan yang luar biasa. Jangan tambah dengan diri kita. Artinya apa? Kita harus menahan diri untuk berkolaborasi, saling menjaga satu sama lain. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk menjaga kualitas generasi ini. Jadi kalau kualitas generasi di masa lalu dijaga oleh ulama-ulama dengan kualitas-kualitas yang sangat luar biasa baiknya, kalau sekarang kata kuncinya adalah wihdatul umat. Kata kunci utamanya adalah kesatuan umat. Bagaimana agar orang-orang kecil tidak sempurna, sederhana macam kita ini tetap bisa berguna dengan umat, maka satu-satunya cara adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah pada tali agama Allah dengan cara jami'ah, bersama-sama. Ini menjadi salah satu keniscayaan penting. Jadi kita itu keren kalau bareng-bareng. Kita tuh keren kalau kompak. Kita tuh keren kalau bareng-bareng menyatukan umat. Artinya, sekeren apapun diri kita, kalau kita memisahkan diri dari umat, maka kita nggak keren lagi. Karena yang bikin keberkahan turun adalah karena kita berjamaah bareng-bareng, berkolaborasi bareng-bareng untuk menyatukan umat ini. Jadi, kalau tadi pertanyaannya adalah, apakah berarti kualitas generasi itu dari waktu ke waktu itu akan semakin lama semakin turun? Kayak gitu. Setiap zaman itu pasti ada pimpinan-pimpinannya. Ada pemimpin-pemimpin yang disiapkan oleh Allah untuk memimpin zaman tersebut. Dan di karakteristik zaman kita, secara kumulatif tidak berkurang sama sekali kualitasnya. Tapi yang dahulu terkumpul di orang-orang tertentu, sekarang tersebar merata. Jadi salah satu kunci sukses untuk menjaga kualitas generasi kita adalah berkolaborasi dan berlapang dada atas kekurangan-kekurangan diri kita dan kekurangan orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya adalah, kalau kita bikin satu buah kelompok, yakinilah bahwa ada kebaikan dari diri teman kita, meskipun dia juga punya keburukan. Oh, mungkin teman kita yang ini sholatnya tertib banget, tapi kalau ngomong nyelekit gitu ya. Kalau ngomong nyakiti perasaan. Oh, teman kita yang ini itu sopan sekali, tapi kalau sedekah pelit gitu ya. Itu kan setiap orang kan akan punya kekurangan-kekurangan itu. Ya berarti kita ya harus lapang dada dengan kekurangan teman-teman kita, tapi kita fokus ke kekuatannya dia apa. Oh, yang dia sholatnya tertib ini kita jaga untuk mengingatkan kita supaya sholatnya tertib. Yang
teman kita yang sopan ini kita tunjuk jadi juru bicara ketika berhadapan dengan orang lain. Meskipun dia sedekahnya pelit. Oh, bisa jadi ini ada teman kita yang pendiam banget, tapi kalau sedekah jor-joran, wah ini jadikan donatur dalam kegiatan-kegiatan kita. Ya kolaborasi itu seperti itu. Jadi kualitas generasi akan terjaga setiap zamannya, sampai kemenangan Islam yang dijanjikan Allah itu terwujud. Tapi ketahuidirian kita adalah kalau dahulu kualitas generasi itu dibebankan kepada orang-orang tertentu, para waliullah, para ulama-ulama, semakin ke sini jumlahnya semakin sedikit, maka salah satu konsekuensinya kolaborasi untuk menyatukan umat ini adalah satu-satunya cara supaya menjaga kualitas generasi tetap terjaga sampai hari yang dijanjikan Allah itu tiba. Demikian, semoga bisa menjawab. Oke, baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin sesi tanya jawab kita tutup karena melihat waktu juga. Saya mengucapkan banyak kepada teman-teman semua, tidak ada salah dari saya, perbuatan saya. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Oke, mari. Mohon izin pamit. Assalamualaikum. Udah jamnya Ustaz. Enggak.